menikahkannya disaksikan malaikat. Ada pula orang sekarang ni ikut nikah cara Nabi Adam pula. Tak perlu saksi, tak perlu apa perlu. Ada ngomong gitu tu. Ustaz, saya nikah batin ni kata dia. Ada nikah batin. Tak perlu saksi, tak perlu penghulu. Macam mana pula saksinya Allah kata dia. Aduh. Kau hidup zaman kapan? Kau sama dengan Tok Adam. Tok Adam tu tak ada orang lain. Hati-hati ni. Ilmu ni memang sekarang ni nyeleneh, banyak nyeleneh. Ya, ilmu sempalan semua itu. Jadi kalau ada ngomong gitu, ambil barang sempal mulut dia. Ya, ngomong tak punya dasar, tak ada ilmu. Jadi manusia ni tidak ada yang kaya kalau tidak ada bantuan orang lain. Rezeki dari Allah, tapi sebab-sebab orang tu datang kepada kita, berinteraksi, berhubungan. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada subuh ini kita dipertemukan Allah. Tiada lain untuk melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Memasuki sifat yang kelima yang wajib kita ketahui dan kita imani adalah qiyamuhu ta'ala binafsihi atau qiyamuhu binafsihi, boleh juga. Ini berdirinya ia dengan sendirinya. Berdirinya Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Yang biasa kita wiridkan itu ya Hayyu ya Qayyum. Itu dia. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup. Ya Hayyu ya Qayyum, dan juga maha berdiri sendiri. Saat subuh juga gitu kan, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Itu diamalkan banyak masjid tu. Ya, kerana banyak para aulia, para kekasih Allah mendapatkan petunjuk dari Nabi SAW. Siapa yang mau hatinya hidup tak pernah mati, imannya tetap eksis sampai bertemu dengan Allah, baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Banyak kitab-kitab menyebutkan begitu. Baik, kita bahas ni ya. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdirinya Allah dengan sendirinya. Yakni la yaftaqiru ila mahal wala mukhassis. Itu kaedahnya tu ya. Jadi intinya inilah ni. Nanti kan ada penguraiannya. Saya ulangi, la yaftaqiru ila mahal wala mukhassis. Dia tidak berkehendak kepada mahal dan juga tidak berkehendak kepada mukhassis. Ini istilah ni. Ada mahal, ada mukhassis. Mahal tu artinya zat. Yang diistilahkan mahal, zat. Mukhassis yang mengadakan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini dirincikan ya. La yaftaqiru ilal mahal, dia tak perlu dengan zat yang mana. Ini dua pengertian. Pembahasan kita ini bisa mahal itu zat Allah, bisa juga mahal itu zat makhluk. Ini kita bahas nih. Jadi jangan kaku nih ya. Jadi kalau saya bilang mahal, bukan hanya zat Allah saja, tapi zat makhluk. Itu diistilahkan. Nah, jadi la yaftaqiru ila mahal, dia tidak memerlukan mahal zat. Maksudnya ai zatu siwa zatihi. Jadi dia tidak memerlukan zat selain zat dirinya. Allah ada zat, ya, kemarin zat Allah mukhalafatuhu lil hawadis, zat Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, sekarang dipertegas. Zat Allah bukan lagi tidak sama dengan makhluk, tetapi memang tidak memerlukan zat makhluk. Itu dia. Ya. Kenapa? Karena zat Allah tak sama dengan makhluk. Bagaimana dia bisa memerlukan makhluk? Itu masalahnya. Ya. Matahari dengan kita sama tak? Lain kan? Yang perlu yang mana? Kita perlu matahari ke matahari perlu kita? Ini contoh ya. Ini Allah bukan matahari ya. Ini perumpamaannya biar kita paham. Nah, keberadaan matahari itu dia eksis, dia ada dia, dan ada makhluk di muka bumi ini. Tapi makhluk di muka bumi memerlukan matahari. Adapun matahari tak perlu dengan makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini contoh, jangan bayangkan Allah matahari. Untuk mendekati pemahaman. Nah, sekarang permasalahannya, Allah tak perlu kepada zat selain dirinya. Walaupun dia menciptakan makhluk, dia tak perlu makhluk. Itulah hebatnya Allah tu. Adapun makhluk memerlukan Allah. Dasarnya mana Pak Ustaz? Ayat itu sudah jelas sekali. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu ghaniyul hamid. Allah yang bilang dia, ya ayuhan nas, hai manusia semuanya. Allah panggil an-nas tu apa? Kita lalai. Allah tak panggil ya ayyuhalladzina amanu. Ini hebat, orang beriman. Sudah percaya dah. Yakin sama Allah, kita perlu Allah, Allah tak perlu kita. Itu orang mukmin. Tapi Allah panggil orang yang masih lalai. Ya ayuhan nas, hai manusia yang banyak lalai. Antumul fuqara'u ila Allah. Kau perlu Allah. Kau fakir kepada Allah. Disadari atau tidak, kau perlu Allah. Wallahu ghaniyun hamid. Sedangkan Allah kaya, tak perlu kita. Itu. Ini ayat kok dibaca Pak, iman bertambah. Pendek ya ayatnya, tapi dahsyat dia punya maknanya. Itu maka dikatakan dia tidak memerlukan mahal zat selain dirinya. Kenapa? Annahu ghaniyun an dzati yaqumu biha. Maha suci dia. Dia kaya yang mana zat-zat yang banyak ini, makhluk ini memerlukan dia. Berdiri dengan Allah. Ingat, kita ini bertegak dengan Allah. Kemarin saya beri contoh. Roh dengan jasad. Ayo, yang menegakkan jasadnya apa? Roh. Yang bisa kita berjalan, duduk, berlari. Siapa yang menggerakkan itu? Roh. Kalau tidak ada roh, mati jasad kita ini. Itu perumpamaan. Jasad perlu roh atau roh perlu jasad? Jasad perlu dengan roh. Jasad ni dia beritahu, hei jasad, kau sadari atau tak kau sadari, kau perlu dengan roh. Faham tu? Jadi Allah panggil kita gitu kan. Hei manusia semuanya, kau fakir kepada Allah, kau perlu Allah. Disadari atau tidak, kau perlu Allah. Sedangkan Allah kaya, dia tak perlu kita.
Ini bawa orang kaya benar. Ya, inilah yang kaya hakiki. Dia menciptakan sesuatu untuk makhluknya, sedangkan dia tak perlu makhluk. Adapun kita ni, maaf je lah, kaya sebutannya. Kalau tak dibantu orang lain, tak kaya kita ni. Mana bisa kaya sendiri? Ayo, bisa kita kaya sendiri. Ya, jadi orang kaya jangan sombong. Pertama, rezeki kau daripada Allah. Keduanya, rezeki kau ni sebab-sebab orang lain. Kalau tak ada sebab orang lain, tak ada rezeki kita ni. Tinggallah di hutan sendiri. Tinggal di hutan sendiri. Paling-paling dapat makan dia, makan daun. Makan daun, hari-hari, sampai ajalnya, matilah. Ada binatang kita tangkap. Yang halal, alhamdulillah. Yang haram, kalau tak ada yang lain, ada ular lah dia makan. Itulah tak sempurna kita. Mana bisa kita hidup sendiri kalau tidak ada bantuan orang lain? Nabi Adam yang ngeluh, macam mana aku sendiri tak ada kawan ni? Nabi Adam kan? Macam mana bisa hidup sendiri? Ditemani dengan siapa? Dengan istrinya Siti Hawa. Dikawinkan lagi. Maharnya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku mau kahwin ya Allah dengan Siti Hawa ni. Mana nyentuh tak boleh. Haram kata Allah. Jangan kau sentuh. Bagaimana cara menyentuhnya? Ada maharnya. Apa maharnya? Salawat kepada Nabi SAW. Begitu ucap salawat sekali, langsung terima nikahnya. Sah dah. Allah menikahkannya, disaksikan malaikat. Ada pula orang sekarang ni ikut nikah cara Nabi Adam pula. Tak perlu saksi, tak perlu berpuluh. Ada ngomong gitu tu. Ustaz, saya nikah batin ni kata dia. Ada nikah batin. Tak perlu saksi, tak perlu penghulu. Macam mana pula saksinya Allah kata dia. Aduh, kau hidup zaman kapan? Kau sama dengan Tok Adam. Tok Adam tu tak ada orang lain. Hati-hati ni. Ilmu ni memang sekarang ni nyeleneh, banyak nyeleneh. Ya, ilmu sempalan semua itu. Jadi kalau ada orang ngomong gitu, ambil barang sempal mulut dia. Ya, ngomong tak punya dasar, tak ada ilmu. Jadi manusia ni tidak ada yang kaya kalau tidak ada bantuan orang lain. Rezeki dari Allah, tapi sebab-sebab orang tu datang kepada kita, berinteraksi, berhubungan, rezeki pun datang. Ya, jadi siapa yang sombong dengan kayaannya, salah dia. Salah besar dia. Ya. Tinggal kau di hutan sendirian, tak bisa kau kaya. Ya. Jadi kaya hakiki siapa? Hanya Allah SWT. Itu dikatakan dia tidak memerlukan zat selain dirinya. Faham ni Pak ya? Ini kita buka wawasan ni biar kita betul menyembah Allah. Ya, biar kita betul menyembah Allah. Allah maunya gitu. Nah, kemudian yang kedua, pindah sebelah itu, Pak. Ya. Yang kedua, mukhassis. Apa tu mukhassis? Fa'il, pelaku. Maknanya yang mengadakan. Ya, yang mengadakan. Nah, sekarang masuk yang kedua, ya. La yaftaqiru ilal mukhassis. Dia tidak memerlukan mukhassis yang mengadakannya. Ya. Jadi tidak ada yang mengadakan Allah pada zatnya, pada sifatnya, dan daripada sifat-sifat Allah. Jadi adanya zat Allah, adanya sifat Allah, tidak ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakannya? Tak ada lah. Siapa yang mengadakan Allah? Maka dibilang, kalau seandainya, kalau dia memerlukan mukhassis, kalau ada yang mengadakan Allah, kalau ada yang mengadakan zat dan sifat Allah, maka nafilah baginya qidam. Kemarin qidam. Apa qidam? Terdahulu tidak ada awal. Allah qidam tidak ada awal. Nah, kata ulama, kalau Allah memerlukan mukhassis, ada yang mengadakannya, ada yang mengadakan zat dan sifatnya, berarti dia ada awal, dia tidak qidam. Lalu kalau ada yang mengadakannya, berarti dia didahului oleh sesuatu yang mengadakannya.
Kalau sudah didahului, berarti Allah dikuasai oleh sesuatu yang mengadakan dia. Kalau dikuasai, berarti dia lemah. Kalau lemah, tak layak jadi Tuhan. Nah, macam gitulah ni. Dulu kita tak ada yang mengadakannya, berarti ada yang menguasai kita. Cuma kita sudah yakin yang mengadakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bagaimana? Tidak ada yang mengadakan Allah. Kalau ada yang mengadakan Allah, dia tidak qidam, berarti tidak wujudnya ada awal. Berarti ada sesuatu yang mengadakan Allah, dan itu termasuk mustahil. Jelas tak ni? Jangan bayang-bayangkan. Nanti kembali kepada qidam tu. Siapa ciptakan makhluk? Allah. Jangan sampai bertanya pula di hati, siapa ciptakan Allah? Tu mukhassis tidak ada bagi Allah. Yang mengadakan Allah tidak ada. Allah lah yang mengadakan segala sesuatu. Ghaniyun an mujidin li'annahu ta'ala al-mujidu lil asya'. Maha kaya daripada yang mengadakan Allah, dialah yang mengadakan segala sesuatu. Baik. Jelas tak ni? Jadi kesimpulannya begini. Allah tak perlu mahal zat selain dirinya. Zat-zat itulah semuanya memerlukan Allah. Allah tidak ada mukhassis yang mengadakannya. Dialah yang mengadakan segala sesuatu. Baru kita baca zikir. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Wahai yang maha hidup tak pernah mati. Wahai yang berdiri sendiri tak perlu siapa pun. Tak perlu bantuan siapa pun. Itulah dia. Ya. Jadi siapa yang mengamalkan kalimat ini kata Nabi termasuk Ismul A'zam. Ismul A'zam tu nama Allah yang agung. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jangan cepat-cepat bacanya, biar tartil. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kerana ada orang cepat baca berubah pula. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ujung-ujung kayu semua. Dia pakai qaf, dia pakai qaf qayyum. Ya. Huruf Arab ni kalau salah huruf makna melenceng. Makna melenceng. Ya. Nah, sekarang faedatun. Suatu faedah dibahas ni. Ketahui olehmu bahwasanya segala yang mewujud ini, segala yang ada, baik yang ada tu qadim Allah ataupun makhluk, nah, bila dinisbatkan berdiri sendiri atau tidaknya, dibagi menjadi 4. Nah, ya, dibagi 4. Jadi keberadaan makhluk ini atau keberadaan Allah tu berdiri sendiri atau hendaknya dibagi menjadi 4. Habis 4 ni selesai lah kita bahas ni ya. Sebagian dulu. Baik, yang pertama, yang tidak berkehendak kepada mahal dan mukhassis, tidak memerlukan zat selain dirinya dan tidak ada yang mengadakannya, yaitu zat Allah. Dah jelas tadi kita bahas sudah. Ya. Saya garis bawah lagi ni. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan zat selain dirinya dan tidak ada yang mengadakannya. Masuk yang kedua. Yang kedua, berkehendak kepada mukhassis dan tidak memerlukan kepada mahal, yaitu zat sekalian makhluk. Nah, kita ni ingat, yang kedua ini mahalnya itu adalah zat, bukan zat Allah, tapi zat sesama makhluk. Artinya tidak berkehendak kepada berkehendak kepada mukhassis. Siapa yang menciptakan kita ni, yang mengadakan kita? Itulah mukhassis. Kalau kita ni perlu mukhassis, ada yang mengadakan. Tetapi zat kita ini tidak memerlukan mahal, tidak memerlukan kepada zat. Zat mana? Maksud zat sini sesama makhluk. Saya sudah ada dah ni. Wujud zat awab ada dah. Ni yang di kursi ni. Kemudian sebelah kanan saya ni saudara Azmi. Azmi pun juga zatnya sudah ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya juga begitu. Ujung rambut, ujung kaki ini seluruhnya zat diri saya. Jadi saya tak perlu lagi memerlukan zat beliau ni, Azmi. Azmi pun tak perlu sama saya lagi. Kerana masing-masing sudah ada. Itu maksudnya. Jadi saya tak perlu zat Azmi. Kenapa? Saya punya mata, beliau pun punya juga.
Saya punya tangan, beliau punya tangan juga. Itu maksudnya. Tidak memerlukan itu lagi karena masing-masing sudah ada. Ini nomor 2 poinnya. Berkehendak kepada mukhassis yang mengadakan yaitu Allah dan tidak memerlukan zat sesama makhluk, artinya masing-masing diberi Allah sama sudah. Ya, sama sudah. Kalau saya minta lagi satu lagi mata jadi 3 tak sempurna pula. Ada orang punya mata 3? Tak ada. Mata 1 ada dajjal nanti. Mata 1, matanya 1, bukan matanya buta sebelah kan. Matanya 1 memang. Letak di tengah-tengah ni. Letak di tengah-tengah. Itu orang buat gambaran gitu. Dajjal nanti seperti itu muncul. Matanya 1. Itu maksudnya ya. Jadi poin nomor 2 ini, kita memerlukan mukhassis Allah yang mengadakan kita, dan kita masing-masing zat sudah ada, tidak lagi memerlukan. Masing-masing sudah sempurna ciptakan Allah SWT. Ni kok kita merenung diri kita ni Pak. Waduh. Saya kadang-kadang merenung. Belakang ni. Macam mana belakang ni Pak? Kalau seandainya mata kita arah belakang, aduh. Boleh kita renung Pak? Ya kan? Sempurna betul kita ni. Tangan di depan, mata di depan. Cuba kau tangan kau ingat ke belakang. Aduh, macam mana lagi? Mau memegang api di belakang, berjalan ke depan, tangan megang ke belakang. Menung saya tu. Alis juga begitu. Apa fungsi alis ni? Rupanya menahan air jatuh. Begitu jatuh air di alis ni, terus turun lagi. Ini kayak pancor ni Pak. Turun ke kanan ke kiri. Maka ibu-ibu jangan suka cukur alis. Biarpun bagus ditulis dengan apa? Itu ditulis-tulis, dicukurnya pula tu. Baru ditulisnya kena hujan. Habis. Jadi ini nikmat Allah berikan ni pancor ni Pak. Menahan air turun ke bawah ni. Talang tu. Masya Allah, luar biasa. Bulu mata juga begitu, refleks saja ada. Begitu debu datang, dia pejam, dia menangkis tu. Boleh renungkan ni, baik. Kita kok ada tauhid, bisa tafakur. Bisa tafakur, merenung tu. Masya Allah, manusia diciptakan sempurna betul. Ya, luar biasa. Merenung saya, tangan. Bayangkanlah, 5 jari tak ada yang sama ni. Kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Masing-masing punya fungsi. Bisa menggenggam Pak. Cuba kok sama semuanya. Mana? Cuba kalau sama besar semuanya itu. Macam mana? Ya Allah. Itu iman bertambah. Itu nama tafakur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kenapa kau tak perhatikan? Main-main kan ni kata Allah. Renunglah. Ada satu lagi Pak yang dahsyat betul. Allah bilang, kalau Allah berkehendak, Allah jadikan semuanya sama sidik jari. Kalau Allah berkehendak, kata Allah, ternyata sidik jari tak sama Pak. Sidik jari ni, lingkar-lingkaran di kulit kita ini, diperiksa tak ada yang sama. Saya ketemu tu surah Al-Qamar tu Pak. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan sidik jarimu semuanya sama. Ternyata, maka diperlukan sidik jari. Serat ni Pak, lingkar-lingkaran jari, cuma pandang dekat-dekat, tidak sama. Masya Allah. Jadi orang dulu gampang, ibu-ibu yang tak sekolah, ya kan? Yang tak sekolah, tak apa, tak bisa tangan, tak pandai, tak apa-apa, jempol je katanya. Karena jempol tak ada yang sama. Jadi kalau saya membaca Al-Quran itu merenung-renung pada diri kita ini. Aduh, kalau ada iman, kalau ada tauhid, iman bertambah. Merenung kebesaran Allah SWT. Ya. Nah, kemudian masuk yang ketiga. Yang berdiri kepada mahal. Ini mahal di sini zat Allah. Ya, kalau tadi mahal zat makhluk. Nah, jadi salah paham tu ya. Boleh dikasih sedikit tu. Zat di sini maksudnya zat Allah. Mahal itu. Yang berdiri kepada mahal, dia tegak dengan zatnya dan tidak memerlukan kepada mukhassis. Artinya tidak ada yang menciptakannya. Apa tu? Sifat Allah. Jadi kalau sifat Allah, yang pertama
dia berdiri pada mahal, artinya zat Allah, maaf, sifat Allah ada pada apa? Sifat Allah ada pada zatnya. Makanya sifat Allah memerlukan mahal zat dirinya. Jadi kemarin kita bahas sifat ma'ani, belum ya sifat ma'ani. Jadi sifat Allah itu di mana Pak Ustaz? Sifat Allah itu tegak pada zatnya. Dia tidak berpisah, bukan tambahan. Memang sifat itu ada pada zat. Berarti sifat Allah memerlukan zat Allah. Tetapi ingat, sifat Allah tak memerlukan mukhassis. Sifat Allah bukan diciptakan. Sebagaimana zat Allah tak diciptakan, tidak ada awal dan sebagainya, demikian juga sifat Allah tak diciptakan. Dia ada pada zat. Itu dikatakan berdiri pada zatnya sifat Allah. Dan sifat Allah bukan diciptakan. Ingat ya? Yang keempat, ini kita ni, sifat makhluk. Sifat makhluk berkehendak kepada keduanya. Yang mana? Sifat kita ini memerlu kepada zat diri kita ini. Ya, saya diam, nampak tak sifatnya? Tak muncul. Saya marah, nampak tak sifat saya? Di mana sifat tu? Udah, dia tak bertempat, tapi ada pada zat diri kita ini. Begitu marah, oh, si pemarah tu sedang lewat si pemarah. Sampai digelar apa? Singa lewat. Padahal bukan singa betul. Cuma istilah saja. Artinya orang itu pemanas. Sifat manas tu di mana? Ada pada diri dia, bukan tambahan. Ya, asal nampak kok dia marah. Kemudian lagi sifat ini memerlukan kepada mukhassis. Artinya apa? Sifat kita ni ada sendiri atau diadakan? Diadakan. Yang mengadakan adalah Allah. Jadi sifat kita diciptakan Allah. Ya. Zat kita pun juga termasuk diciptakan Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya dia tidak memerlukan kepada mahal zat selain dirinya dan tidak memerlukan kepada mukhassis, kerana tidak ada yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mantapkan kita berzikir, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum, yang maha berdiri amat, yang hidup tidak pernah mati. Qayyum, eksis berdiri dengan sendirinya. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Kalau Allah tak perlu semua malaikat ni macam mana? Bantu Allah kan tak? Nanti kita bahas minggu depan. Ya, karena banyak orang bilang kan malaikat membantu Allah. Nanti kita bahas. Sebenarnya bukan hakiki malaikat membantu Allah, majazi saja sebutan. Tanpa malaikat pun Allah bisa bekerja sendiri. Kenapa demikian? Nanti kita bahas, insya-Allah pertemuan akan datang. Ya. Sekiranya cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan satu saja boleh. Ya. Yang pertama ini mengenai masalah apa tadi itu? Menolong agama Allah. Intansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pun menolong kalian. Dan Allah tetapkan pendirian kalian. Jadi ingat, menolong agama Allah ini bukan hakiki, majazi. Ya, seandainya kita berdakwah dan sebagainya, ya, lalu orang pun mendapat hidayah, itu menolong agama Allah. Coba kita lihat kembali kepada sifat iradat. Saya ini berdakwah, orang itu saya bawa kepada Islam. Ikut pula masuk Islam. Sebenarnya yang mengislamkannya saya ke Allah. Secara hakikat hidayah milik Allah ini. Tapi ingat, Allah menghargai apa yang kita lakukan. I'malu fasallallahu amalakum, beramallah. Itu amal, mengajak orang kepada Islam, amal. Jadi apa tindakan kita ini dihargai oleh Allah. Padahal tindakan kita ini pertolongan Allah. Orang dapat hidayah masuk Islam sebenarnya milik. Makanya syariat dengan hakikat tak boleh pisah. Hakikatnya Allah lah yang beri dia hidayah. Tapi syariatnya kita disuruh mengajak orang kepada
hidayah tersebut, jalanlah dua-duanya. Tapi ingat, sebutan kita ini menolong agama Allah majazi, sebutan saja. Hakikinya Allah lah yang telah menolong saya sehingga bisa membawa orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ayat untuk Rasulullah ni ya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang beri kita petunjuk ke jalan lurus siapa? Itu Al-Fatihah tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Hakikat yang menunjuk jalan ini milik Allah. Tapi ada ayat yang lain. Allah bilang sama Nabi Muhammad, innaka tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang benar yang mana ni? Tadi Allah bilang dia sendiri yang memberi petunjuk. Ayat yang kedua Nabi pula. Yang Nabi ini majazi, bukan hakiki. Dan Nabi pernah bilang, apa kata Nabi bilang? Nabi bilang sama sahabat, anna muballigh wallahu yahdi. Aku ni penyampai, berdakwah, ngajak kalian. Tapi yang beri petunjuk, ngaku juga Nabi. Sampai telak Nabi mengaku terakhir. Pamannya Abu Talib ditalkin la ilaha illallah tak bisa. Akhirnya ngaku juga Nabi. Pada akhirnya aku bersikeras untuk pamanku Abu Talib agar bisa menerima Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah. Hai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku jadi saksimu dan akan beri syafaat engkau nanti di hari kiamat. Sampai begitu Nabi ngomong. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tak bisa beri petunjuk orang yang kau cinta ya Muhammad. Apa faedahnya? Apa faedah Allah? Ada neraka, tak ada neraka, ada surga bagi Allah, tak ada apa-apa, sama je. Nah, kenapa ada surga dan neraka? Itu tadi Al-Adilu. Allah punya namanya Al-Adilu, orang yang adil. Jadi neraka, surga itu untuk keadilan. Siapa yang berbuat ini, sini tempat kau, kata Allah. Yang berbuat begini, ini tempatnya. Haruslah bang. Kalau tak ada keadilan, rugilah. Nah, nanti yang berkuasa dia lah menang. Ya kan? Yang kuat dia lah eksis, yang lemah hancur. Bahaya kan? Makanya ada surga, ada neraka, ada hukum. Yang berbuat zalim ada balasannya, yang berbuat baik ada balasannya. Ini untuk keadilan Allah. Jadi nanti tak ada komplain-komplain lagi dari akhirat. Ya Allah, ngapa si anak tu di dunia jadi presiden, akhirat presiden ke? Nyamannya ke? Lihat dulu, kalau kau jadi presiden bisa juga jadi presiden di akhirat, tergantung cara kau. Kalau kau adil, ya, memberi santunan, membawa rakyat kepada kebaikan, sanak pun mesti jadi raja juga. Mesti jadi raja, Pak. Tergantung apa yang kita buat sekarang. Tapi kalau sebaliknya kita zalim dan sebagainya, di sana ada keadilan. Ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi nanti di surga itu ada raja, Pak. Ada raja-raja. Ya. Ada orang sahabat datang ke masjid jumpa dengan Nabi SAW. Kata Nabi, ya, ada orang yang datang bermajlis dengan kita ini, dia menjadi raja di akhirat. Abu Hurairah pun sibuklah masuk masjid ni, mana orang ni? Cari tak ketemu, tak tahu. Kata Nabi, udah kau temu? Tak tahu kata Abu Hurairah. Sama je yang datang. Kata Nabi yang terakhir tu yang salam sama aku. Terkejut Abu Hurairah. Orang penampilannya tak dianggap. Penampilannya biasa je, tapi jadi raja di surga. Banyak amalannya panjang lebar pembahasan. Makanya kata Nabi bilang, hati-hati melihat orang, jangan dari fisiknya. Dia nanti jadi raja di surga itu. Makanya sahabat tu kadang-kadang memandang sesuatu tu, siapa yang penampilan bagus di dunia ini, beruntunglah dia. Akhirat belum tentu.
pendapat seorang pakai kuda. Kuda itu kan kendaraan mobil lah dulu, dengan baju yang rapi, tampan wajahnya. Kata Nabi, kalau kau pandang dia ni macam mana? Orang tu belum sampai ke Nabi, berjalan tu menuju. Dari jauh dah nampak, dah necis dah, dengan kendaraan kuda yang mahal. Bagaimana pendapat kau ni? Orang ini ya Rasulullah, kalau ngomong didengar. Itu punya sahabat. Kalau minang diterima. Akhirnya datang lah, udah tampan, datang ke rumah kita pakai mobil. Pak, saya nak melamar anak bapak. Terima lah tu. Terima penampilannya. Nah, itu kata Nabi bilang, kalau ngomong didengar, kalau minang pun diterima. Kembali dari pertemuan, ada orang gembel lewat. Pakai ni biasa je. Macam mana pandangan kau orang ini, kata Nabi? Oh, ini susah ni. Kalau ngomong tak dia dengar orang. Kau melamar, itulah. Kata Nabi, yang kedua lebih baik. Dia jadi raja nanti di surga, kata Rasulullah. Nah, jadi tak bisa ilmu agama ni tak bisa lihat fisik kita. Kita tak tahu hati orang dengan Allah tu beda-beda. Ada yang sama. Kita ni dalam masjid apa ni? Al-Ikhwan. Kalau Allah takdir kita di surga, tak sama surga kita ni. Walaupun sekarang kita sama dalam masjid ni, tapi di sana beda tempat kita kalau masuk surga. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.